Dan sangat mudah untuk berpura-pura di hadapan manusia, itu sangat mudah. Tapi lihat Allah berfirman, "Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Kemudian kalian akan benar-benar, sungguh kalian akan benar-benar diberitahukan dengan apa yang kalian telah perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 19 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji matan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Utsman bin Affan Handil Bakti Barito Kuala Kalimantan Selatan, kita melanjutkan al-aslus tsalits, melanjutkan pokok akidah Islam yang ketiga sekarang, yaitu ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Taib. Penulis mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, falamma istaqarra bil madinati umira fiha bi baqiyati syara'il Islam mithlu zakati was-shaumi wal hajji wal adhan wal jihadi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ketika sudah bertempat tinggal di kota Madinah, beliau diperintahkan di dalam kota Madinah dengan sisa-sisa dari syariat Islam, seperti zakat, puasa, haji, azan, berjihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Berarti ini semua disyariatkan di dalam kota Madinah. Taib. Kemudian penulis mengatakan, akhadha ala hadza 10 sinin
wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Beliau mendakwahkan ini selama 10 tahun. Dan setelahnya beliau wafat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan agamanya tetap ada. Wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha anhu. Inilah agama beliau, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat kepadanya. Dan tidak ada keburukan apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencegah atasnya. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Dan seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyarrul ladzi hadzara anhu asyirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Dan keburukan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Dan seluruh apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjelasannya adalah bahwa penulis Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah setelah beliau berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, tinggal di sana. Kemudian beliau diperintahkan dengan sisa syariat Islam. Sisa syariat Islam. Dan lamanya beliau tinggal di kota Madinah sekitar 10 tahun. Sisa-sisa syariat Islam yang sudah disebutkan tadi dalam matan. Kemudian setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya itu pada tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ini tidak ada ikhtilaf di antara para ulama akan hal ini. Kemudian agama beliau yang beliau dakwahkan selama ini tetap akan ada sampai hari kiamat, yaitu agama Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah dari Allah, sudah menyampaikan wahyu dari Allah dengan sempurna. Sudah menyampaikan agama yang dititipkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Makanya penulis mengatakan tidak ada kebaikan apapun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukinya. Tidak ada keburukan apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencegahnya. Dan ajaran yang paling agung yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran beliau adalah tauhid, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ajaran paling agung yang dimiliki atau yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid. Tauhid maksudnya di sini adalah mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah semata. Dan larangan yang paling agung dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam adalah kesyirikan, yaitu menjadikan selain Allah sama dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah, terutama tauhid. Itulah kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, terutama tauhid. Itulah kesyirikan. Dan itu yang paling dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid termasuk kebaikan, bahkan dia puncak dari kebaikan. Kesyirikan termasuk keburukan, bahkan dia puncak keburukan. Ya, bahkan dia puncak keburukan. Nah, kemudian penulis mengatakan, ba'atsahu Allahu ilan nasi kafah
waftarada ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi. Yang artinya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan mewajibkan ketaatan kepadanya atas seluruh makhluk dari dua jenis makhluk. Atas seluruh makhluk dari dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Dan Allah mewajibkan seluruh umat manusia bahkan jin untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil akan hal ini, penulis mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Dalil akan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Ini dalilnya. Seluruhnya. Jadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Tidak ada manusia yang hidup setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul kecuali wajib menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Dan wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Rasulullah yang Allah utus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Kemudian penulis mengatakan, wa akmalallahu lahuddin. Allah telah menyempurnakan agama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama sempurna. Tidak ada kekurangan. Tidak ada perubahan. Tidak ada inovasi, renovasi, tidak ada. Sempurna. Disempurnakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Wad dalilu qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Kemudian penulis mengatakan, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalil atas kematian dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Sesungguhnya engkau mati dan manusia pun sesungguhnya akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan saling bertengkar di sisi Allah SWT. Bertengkar ini maksudnya saling tarik menarik. Saling mengambil hak antar manusia. Si fulan berhutang belum bayar, ditagih oleh orang yang menghutangi. Si fulan membunuh, ditagih oleh orang yang terbunuh. Si fulan menzalimi, ditagih oleh orang yang terzalimi. Si fulan menghibah, ditagih oleh orang yang diribahi dan seterusnya. Takhtasimun, bertengkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil atas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, surah Az-Zumar ayat 30-31. Wan nasu idza matu yub'atsun, kata penulis, dan manusia jika meninggal akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari kubur. Ini mungkin di luar nalar otak kita, tapi ini akidah. Keyakinan yang wajib kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa
manusia seluruhnya jika sudah mati maka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalilnya apa? Surat Thaha ayat 55. Wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Dari tanah kami keluarkan kalian sekali lagi. Nah, ini dalil yang tegas bahwa ada hari kebangkitan. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dalil yang lain, surat Nuh ayat 17 sampai 18. Atas dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Yang artinya Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan cepat. Dari bumi dengan cepat. Kemudian mengembalikan kalian di dalamnya dan mengeluarkan kalian dengan tiba-tiba. Ya, mengembalikan kalian itu maksudnya ketika meninggal. Lalu mengeluarkan kalian lagi tiba-tiba. Nah, ini hari kebangkitan. Itu dalil. Kemudian penulis mengatakan wa ba'dal bahthi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Setelah dibangkitkan manusia akan dihisab dan manusia akan diberikan ganjaran atas pahala mereka, atas amalan-amalan mereka. Mereka akan diberikan ganjaran atas amalan-amalan mereka. Dalil bahwasanya ada hisab, dalil bahwasanya ada pemberian ganjaran pahala. Ya, surat An-Najm ayat 31. Wad dalilu qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan apa yang telah mereka amalkan. Dan Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik dengan husna. Husna di sini adalah surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga, nikmat yang ada dalam surga, dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan seorang muslim adalah adanya hari kebangkitan, adanya hisab, adanya ganjaran pahala. Ini semua ringkas-ringkas karena memang dia al-usul ats-tsalatsah. Pokok landasan akidah. Ya, kalau kita panjangkan maka bisa saja. Tetapi beliau menulis seperti ini. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Ada partai di Irak dulu ketika Saddam Hussein masih hidup, itu namanya Partai Ba'ts. Salah satu keyakinannya tidak percaya hari kebangkitan. Makanya disebut dengan Partai Ba'ts. Hizbul Ba'thi. Salah satu keyakinannya tidak percaya kepada hari kebangkitan. Nah, lalu gimana beliaunya Ustaz? Allahu a'lam. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang mendustakan hari kebangkitan kafir adalah surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, meyakini tidak akan pernah dibangkitkan. Nah, ini keyakinan orang-orang kafir yang tidak beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala, iya akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Allah, la tub'atsunna, sungguh kalian akan benar-benar dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian sungguh kalian akan diberitahukan apa yang telah kalian perbuat. Dan itu sangat mudah
atas Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat 7. Maka ini dalil yang tidak percaya adanya hari kebangkitan kafir. Ini dalil bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Dan ini dalil bahwa nanti akan diberitahukan seluruh apa yang telah kita perbuat. Pada saat hari itu tidak bisa lagi kita mengelak. Makanya para ulama mengatakan, silahkan bermaksiat. Asalkan engkau sanggup untuk mengelak saat diperlihatkan semua amal perbuatan. Mungkin manusia nggak tahu. Main wanita, berzina, minum khamar, berjudi. Manusia nggak tahu mungkin. Tapi ingat, itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Manusia mungkin nggak tahu. Meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Manusia nggak tahu. Dan sangat mudah untuk berpura-pura di hadapan manusia, itu sangat mudah. Tapi lihat Allah berfirman, "Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Kemudian kalian akan benar-benar, sungguh kalian akan benar-benar diberitahukan dengan apa yang kalian telah perbuat. Ya, kita harus yakin sebagai seorang muslim. Karena meyakini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu matan yang dibawakan oleh penulis. Lalu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dan jin. Kepada seluruh makhluk, bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Kemudian dan oleh karenanya Allah mewajibkan setiap manusia dan jin untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak taat. Yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi nabi saya Nabi Isa, ini namanya kafir, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, maka wajib untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagai Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah telah menyempurnakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam. Kemudian beliau wafat, ya. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga akan mati. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan maksudnya adalah bangunnya para makhluk, dikembalikan kepada mereka, ruh-ruh mereka, kepada badan-badan mereka setelah peniupan sangkakala yang kedua. Jadi peniupan sangkakala yang pertama, wafat seluruhnya, 40 tahun setelahnya baru terjadi peniupan sangkakala yang kedua. Baru dibangkitkan oleh Allah seluruhnya. Kemudian setelah kebangkitan, dihisab dan diberikan ganjaran. Dan hisab maksudnya adalah penghitungan amalan-amalan hamba pada hari kiamat. Yang dihisab 3. Yang pertama, buku catatan amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapannya akan dihisab oleh Allah. Kemudian perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditimbang juga begitu, 3. Buku catatan amalnya ditimbang, orangnya ditimbang, dan ucapannya ditimbang. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu diberikan ganjaran. Ganjaran di akhirat cuma ada 2. Surga atau neraka. Nikmat di dalam surga dan siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin menyinggung bahwa inilah puncak tujuan dan pemikiran seorang muslim dalam hidupnya. Bagaimana bisa masuk surga?
jauh dari api neraka. Ini puncak pemikiran seorang muslim. Bagaimana bisa masuk surga? Jauh dari api neraka. Adapun dunia dengan segala macam problematikanya, ini hanya adalah wadah untuk mengumpulkan bekal agar bisa selamat nanti di akhirat. Maka rugilah orang yang mengira bahwasanya dia akan selama-lamanya di dunia. Karena dunia sedikit. Kemudian yang kedua, dunia tidak sempurna. Yang ketiga, dunia penuh dengan kesulitan. Yang keempat, dunia tidak kekal. 4 sifat dunia, kebalikan dari nikmat surga di akhirat. Nikmat surga di akhirat banyak. Banyak. Nikmat surga di akhirat sempurna. Baik macamnya, jenisnya sempurna. Mau apa? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat-alat yang dipakai, kemudian teman hidup, perempuan, dan seterusnya. Sempurna. Yang ketiga, nikmat surga di akhirat adalah dia mudah dan tidak sulit. Di dunia itu sulit. Makan kebanyakan harus bahira. Minum kebanyakan harus bekami. Itu yang dibanggakan oleh sebagian orang. Ya. Makan tidak boleh terlalu banyak, takut kolesterol, asam urat, triglycerid, dan seterusnya. Di surga tidak ada. Semuanya tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Kemudian yang keempat, apa tadi? Kekal abadi. Di surga, di dunia hancur. Di surga nikmat akhirat, nikmat surga di akhirat adalah kekal abadi. Tanpa batas. Surga 60, 70. Itu pun kalau sampai 60. Ya, yang pandir di hadapan ini, mengira mungkin umurnya handap mungkin. Sudah banyak penyakit. Ya. Mungkin tidak sampai 60. 60. Selesai. Habis itu menghadapi kehidupan yang tanpa batas. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau orang mempersiapkan kehidupan yang cuma 60 sebaik-baiknya, sedangkan mempersiapkan kehidupan yang tanpa batas kekal abadi seadanya. Nah, ini tidak masuk akal. Ya. Nah, termasuk di dalamnya para orang tua yang orientasinya harus akhirat. Terutama untuk anak-anaknya. Harus akhirat. Karena mereka yang nyambung umur kita. Saya sekarang 45. Seperti persis umurnya Imam Nawawi. Mungkin mati nih. Bisakah saya punya anak yang bisa menyambung umur saya? Meskipun sudah mati, 3 bulan setelahnya sudah hancur seluruhnya, tinggal 1 tulang ekor saja. Adakah anak yang terus mengalirkan pahala untuk orang tuanya? Nah, itu orientasi akhirat. Di zaman sekarang, saya bisa katakan sedikit sekali orang tua yang berorientasi akhirat. Sedikit sekali. Terutama untuk anak-anaknya. Orang tua diajak untuk anak-anaknya lebih agar dalam ilmu agamanya tidak mau. Harus ada pekerjaan profesi, jadi polisi kah, jadi tentara kah, jadi dokter kah. Nggak mau jadi ahli agama itu nggak mau. Padahal tidak ada profesi yang lebih agung dibandingkan ahli agama. Ayo diskusi sama saya sekarang, debat kita. Mana ada profesi yang lebih agung dibandingkan ahli agama? Nggak ada.
Tapi ya begitulah. Orientasinya masih dunia. Yang sementara tidak kekal abadi. Jadilah orang tua yang bercita-cita di akhirat selamat dengan memiliki anak yang soleh yang bisa mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Nah, saya pernah mimpi khutbah Jumat sampai jadi dalam mimpi itu saya khutbah Jumatnya lama. Khutbah Jumatnya lama sampai 2:30. Ya. Artinya mungkin karena terlalu keseringan kajian akhirnya sampai terbawa mimpi. Coba bayangkan kalau seandainya ada anak yang terlalu keseringan nonton TikTok, YouTube, joget-joget sampai terbawa mimpi. Alangkah sedihnya. Gitu. Tapi itu tadi, orang tua, terutama di zaman sekarang, susah diajak untuk berorientasi akhirat. Ya, memang yang diimani itu yang dilihat memang susah. Makanya salah satu trik iblis apa? Membuat manusia tidak percaya akhirat. Itu maksud iblis mengganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ganggu dari depan maksudnya dilupakan tuh tentang surga, nikmat-nikmatnya. Dilupakan. Ganggu dari belakang apa? Diindahkan dunia sehingga noleh terus ke belakang. Ganggu dari kanan apa? Ganggu dari kanan itu diberikan syubhat agar ragu-ragu. Ganggu dari kiri apa? Dan syubhat ini bukan hanya orang-orang yang ahli maksiat ya. Santri-santri banyak, saya tuh banyak syubhat. Mereka kadang curhat. Ada di hati saya Ustaz, Allah tuh enggak ada. Gimana jawabnya? Syubhat. Padahal penuntut ilmu, penghafal Quran. Syubhat. Ini syubhat manusia. Kemudian ada diganggu dari kiri apa? Dengan maksiat. Keindahan syahwat, ya, syahwat perempuan, syahwat nonton yang haram, syahwat harta, syahwat tahta, syahwat wanita. Jadi memang gangguan. Ya maka akhirnya manusia itu susah untuk mempercayai yang akhirat karena nggak terlihat dengan mata kepalanya langsung. Makanya sebagian orang tua kadang tidak berorientasi akhirat. Diajak anak-anaknya lebih ke agama, malah memikirkan, ya ini cita-citanya Ustaz. Oh iya, dah. Kita tidak bisa maksa kalau gitu. Cita-citanya dari polisi, cita-citanya dari dokter, cita-citanya dari jadi tentara. Masih mending punya cita-cita. Ada yang gak punya cita-cita sama sekali. Ya, ini hati-hati. Ya, orientasi akhirat. Hidup sementara, bisa saja kita keluar masjid mati. Selesai. Lalu apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Madza tarakta li ahli?" Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kata beliau, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau itu khalifah, Amirul Mukminin, orang terkaya di tengah kaum muslimin. Punya anak 11, meninggalkan hutang. Gak ada harta yang dia tinggalkan untuk anak-anaknya. Kenapa? Ataupun kalau ditinggalkan harta sedikit sekali. Kenapa? Karena kata beliau, idza kanu atqiya wa hum fuqara. Kalau mereka bertakwa dan mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan tolong mereka. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau mereka bertakwa dan mereka kaya raya, mereka akan gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orientasi akhirat. Ya.
Dan sangat disayangkan, orang orientasi akhirat seperti ini kadang-kadang pun tidak dimiliki oleh ustadz pendakwah. Orientasi akhirat seperti ini kadang-kadang pun tidak dimiliki oleh ustadz pendakwah. Apa buktinya? Menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang yang tidak ahli agama. Hanya sekedar karena mantunya dokter, hanya sekedar karena mantunya pengusaha besar. Anak-anak kita perempuan yang kita didik dari kecil dengan hafalan Quran, dengan bacaan yang bagus, dengan adab sopan santun, kemudian masukkan ke pesantren, keluar dinikahkan dengan orang yang tidak kenal agama, yang jauh dari agama. Ini orientasi duniawi. Ya, hanya karena ganteng, hanya karena punya harta, tahta. Kita nggak mau anak-anak kita seperti itu. Nggak apa-apa mereka hidup seadanya, akan tetapi orientasi akhirat. Saya sering singgung itu, masalah-masalah itu. Kadang-kadang panitia kajian, ngaji. Lama saya kenal beliau. Keluarga sudah ngaji suami istri. Jadi panitia kajian, pengurus yayasan kadang-kadang. Pas giliran punya anak perempuan, dinikahkan kepada orang awam. Hanya sekedar takut anaknya tidak makan. Ini keliru besar dalam pemikiran seseorang. Ya akhi, masalah rezeki itu tidak akan berubah. Rezeki kita sudah tertulis di mana? Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apakah berita-berita sekarang tidak menjadi pelajaran bagi kita? Yang dulunya disebut crazy rich, kemudian langsung jatuh ketika Allah berkehendak. Maka orientasikan akhirat hidup kita. Ya, orientasikan akhirat hidup kita. Taib, udah azan? Hah? Belum ya? Taib. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Wad dalilu qauluhu ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin la'alla yakun lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada seluruh rasul, dan mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian penulis mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Apa maksud dengan sebagai pemberi kabar gembira? Maksudnya adalah memberitahukan amalan-amalan berpahala. Siapa yang sholat pahalanya ini, siapa yang puasa pahalanya ini, siapa yang bersedekah pahalanya ini, berzakat pahalanya. Ini namanya pemberi kabar gembira. Dan pemberi peringatan apa? Memperingatkan dosa-dosa dengan ancaman-ancamannya. Siapa yang berlaku kesyirikan, ancamannya ini. Siapa yang melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, ancamannya ini, dan seterusnya. Itu namanya mundzirin, pemberi ancaman. Dan itu tugas para rasul dua, mubasysyirin, mundzirin. Mubasysyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Dan dalil akan hal ini surah An-Nisa ayat 165. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, agar manusia tidak memiliki alasan mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutus para rasul. Jadi maksudnya tidak memiliki alasan mengelak itu gini. Kenapa kamu berzina? Oh, enggak ada yang beritahu saya.
Maka Allah utus para rasul untuk memberitahukan. Nanti di akhirat nggak ada alasan mengelak. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu melakukan syirikan, membunuh, mencuri, minum khamar, berjudi? Maka padahal sudah kami utus para rasul. Nah, akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Kemudian penulis mengatakan wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan rasul paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi seorang pun setelah beliau. Nah, ini akidah seorang muslim. Ya, akidah seorang muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Kenapa ayat ini turun? Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Zaid. Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena terlalu seringnya Nabi Muhammad SAW dengan Zaid. Ya, Zaid. Pembantu beliau yang berkulit hitam. Maka disebut dengan anak Muhammad. Makanya dibantah oleh Allah bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa dalilu ala anna Nuhan awwalur rusuli qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Dan dalil bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama ya, bukan nabi pertama. Kalau nabi pertama siapa? Adam. Di atas Nuh itu ada Adam, ada Idris, ada Nuh. Ya. Kemudian samping-samping Nuh itu ada Hud, Lut. Ada 6 pokoknya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut. Siapa lagi? Saleh. Bawahnya baru Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim 19 orang itu nabi semua. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim keturunan beliau 18 jadi nabi dan rasul seluruhnya. Nah, maka Nabi Nuh meskipun beliau adalah nabi yang ketiga tapi beliau rasul yang pertama. Dalilnya apa? Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Lihat, Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Menunjukkan Nabi Nuh adalah rasul pertama. Taib. Ini surat An-Nisa ayat 163 dalilnya. Begitu juga ada dalil dari hadis Rasul, riwayat Bukhari. Dalam kisah syafaat uzma, syafaat kubra. Jadi syafaat kubra itu begini ceritanya. Seluruh manusia diwafatkan dengan tiupan sangkakala, wafat. Kemudian 40 tahun setelahnya, 40 tahun setelahnya ditiupkan lagi, kemudian bangkit seluruhnya. Lalu digiring ke padang mahsyar melalui api seluruhnya. Gini. Ya. Baru setelah itu diam. Matahari didekatkan, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, satu helai pun tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Dalam keadaan matahari dekatkan sekitar 1,6 kilometer. 1 mil. Tidak bawa apa-apa. Lalu setelah itu, kan tidak bisa bergerak macam-macam. Tidak ada keputusan, ini mau diapakan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai mata kaki, dan seterusnya. Maka akhirnya mereka pergi kepada nabi-nabi dari ulul azmi dan Nabi Adam. Mereka pergi kepada Adam. Adam, engkau adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya.
berdoalah kepada Allah, minta syafaat agar hisab dimulai. Jadi syafaat uzma itu adalah syafaat untuk memulai hisab. Kata Nabi Adam, saya pernah melakukan kesalahan. Silakan, idhab ila ghairi. Saya pernah melakukan kesalahan, pergi kepada yang lain. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang mengatakan, ya Nuh anta awwalur rasul. Nah ini, wahai Nuh engkau adalah rasul pertama. Maka Nabi Nuh mengatakan, idhab ila ghairi. Pergi kepada selainku. Innallaha lam yaghdab ghadaban mithlahu qablahu wala ba'd. Sesungguhnya hari ini Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan setelahnya. Itu sangat menegangkan. Ya, kalau sudah mikirkan seperti itu, enggak ada pikiran-pikiran yang duniawi. Yang hanya bisa menyelamatkan ilmu agama. Baik, itu tadi penjelasannya. Sekarang itu tadi matannya. Sekarang saya jelaskan. Jadi ketika penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang hari kebangkitan, maka beliau menjelaskan para rasul. Yang mana nanti ketika hari kebangkitan itu seluruh umat akan sama dengan rasulnya, bersama dengan rasulnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Setiap umat akan diajak kepada kitabnya masing-masing, kepada rasulnya masing-masing. Ya. Makanya setelah itu penulis menjelaskan tentang para rasul. Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian setelah itu disebutkan tadi bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, nah ini adalah yang terakhir dari matan ini. Penulis mengatakan, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Setiap umat Allah utus kepadanya seorang rasul. Dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para umat tersebut untuk beribadah kepada Allah semata dan mencegah dari beribadah kepada selain Allah. Inilah Islam. Islam dibawa oleh semua rasul, yaitu Islam yang mengajak beribadah kepada Allah semata dan mencegah dari beribadah kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalilnya surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan setiap umat telah kami utus seorang rasul untuk menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan sembahlah taghut. Inilah ajaran Islam. Jadi ajaran seluruh nabi dan rasul itu sama, yaitu ajarannya Islam. Apa Islam yang dimaksud? Ngajak kepada tauhid, mencegah kepada kesyirikan. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imana billah. Kemudian Allah mewajibkan atas seluruh hambanya kufur terhadap taghut, sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah. Taib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'a. Dan makna taghut adalah sesuatu yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik itu sembahan atau yang diikuti
atau yang ditaati. Itulah taghut. Terlalu berlebih-lebihan dalam menyembah, terlalu berlebih-lebihan di dalam mengikuti, terlalu berlebih-lebihan dalam mentaati selain Allah. Itulah taghut. Ini kalau ada orang yang menyembah kepada patung, salib, kepada sapi, kepada sembahan selain Allah, maka sembahan selain Allah ini disebut apa? Taghut. Atau kalau ada orang mentaati, sangat mentaati selain Allah, padahal itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka yang ditaati disebut sebagai taghut. Atau kalau ada orang mengikuti selain Allah, mengikuti selain Allah dalam perkara menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya SAW, maka yang diikuti ini disebut sebagai taghut. Itulah taghut, sesuatu yang melampaui batas, yang diibadahi oleh seorang hamba atau diikuti atau ditaati. Nah, wat tawaghitu katsirun. Taghut itu banyak, sembahan-sembahan selain Allah banyak. Wa ru'usuhum khamsah, pemimpinnya ada 5. Iblis, la'anahullah, iblis, semoga Allah melaknatnya. Wa man 'ubida wa huwa radhin, siapa yang diibadahi dan dia rela. Siapa yang disujudi, siapa yang dirukui, diibadahi dan dia rela. Ini namanya taghut. Itu yang kedua. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib, siapa yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Ini taghut. Wah, berarti banyak orang taghut. Ya, bahkan masuk TV, diundang, dibayar, dan itu hanya di Indonesia. Taghut diundang, dibayar di TV karena suruh ngeramal. Ya. Wa man da'an nas ila ibadati nafsih, yang ngajak manusia, ayo beribadah kepada saya, ayo berdoa kepada saya, ayo sujud kepada saya. Ini taghut. Ayo rukuk kepada saya, ini taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan undang-undang yang tidak ada dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini taghut. Ini taghut. Tapi nanti ada penjelasannya di sini. Ya, ada penjelasannya. Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Taib. Dalil akan taghut ini surat Al-Baqarah ayat 256 yang saya sebutkan tadi. Setelah ayat kursi. Ayat kursi itu kan Al-Baqarah 255. Setelahnya dalil tentang taghut. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah tetap petunjuk setelah kesesatan. Faman yakfur bitaghut, siapa yang kufur terhadap taghut. Taghut banyak. Kepalanya cuma 5. Ya. Pemimpin-pemimpinnya cuma 5. Itu taghut. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa itu adalah tali yang sangat kokoh, tidak pernah putus. Lam fisama laha, tidak terputus. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, berarti ada istilah apa? Taghut. Apa tadi misal-misal taghut ada 5. 1, yang diibadahi. Pertamanya apa? Iblis. Yang kedua, yang diibadahi dan dia ridha. Yang ketiga, yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Yang keempat, yang mengajak diri untuk beribadah kepada dirinya. Yang kelima, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut. Ya. Akan tetapi untuk berhukum kepada selain Allah, meskipun dia taghut, nanti ada penjelasannya. Apakah langsung kafir keluar agama Islam? Maka ada penjelasannya. Karena tidak semua orang yang berhukum kepada selain Allah kemudian keluar dari agama
Islam. Allahu a'lam. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Artinya la ilaha ini kufur terhadap tagut. Illallah beriman kepada Allah. Kan ayatnya begitu tadi. Faman yakfur bit tagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, ini sama dengan la ilaha illallah. Wa yu'min billah, ini sama dengan illallah. Ya. Siapa yang kufur terhadap tagut ini sama dengan la ilaha. Siapa yang beriman kepada Allah ini sama dengan illallah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha berarti mengkufuri sembahan selain Allah. Illallah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah yang paling berhak untuk disembah, diibadahi. Wa fil hadithi ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Dan disebutkan dalam hadis ra'sul amri al-islam. Pokok perkara adalah Islam. Segala sesuatu pokoknya adalah Islam. Islam yang dimaksud di sini apa, Pak? Hah? Apa tadi? Islam yang dimaksud apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Pokok perkara itu Islam. Islam yang dimaksud beribadah hanya kepada Allah, tauhid, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa amuduhu shalah, tiang-tiang dari Islam itu adalah salat. Kalau tidak ada tiang bangunan ini tidak ada tiang-tiang ini, nggak akan jadi Masjid Utsman bin Affan. Maka jika seorang yang berislam tapi tidak sholat, maka tidak manfaat Islamnya. Tidak ada keislaman baginya. Wa dzirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Dzirwah itu adalah dzirwatu sanam, itu adalah punuk onta. Oh iya, punuk onta ya. Ada lehernya kan, kemudian ada punuknya. Nah, yang paling tinggi itu dzirwatu sanam. Jadi kalau kita boleh artikan, puncak amalan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Nah itu. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, selesai pembicaraan kita dan inilah majlis hataman dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Saya tidak tahu kapan kita mulai, ya, yang jelas kita selesaikan ini pada hari Kamis malam Jumat tanggal 19 Safar 1444 Hijriah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan sebagai pengetahuan untuk pelajaran Al-Usul Ats-Tsalatsah ini saya ambilkan materi yang paling banyak dari kitab Taisirul Wusul ala Tsalatsatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Qasim. Abdul Muhsin bin Qasim. Ya, bin Muhammad Al-Qasim. Beliau adalah imam dan khatib Masjid Nabawi, hafizahullah ta'ala. Demikian, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah. Oh tidak, belum ada riwayat yang menjelaskan akan hal itu. Saya belum tahu, dengan kependekan ilmu pengetahuan saya, belum tahu ada sesuai dengan umur yang kita miliki. Ada keterangan antum miliki? Enggak. Saya belum tahu. Yang jelas setelah dibangkitkan, digiring oleh api ke padang mahsyar. Hari itu sudah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Artinya bumi diganti dengan bumi dan langit diganti dengan langit lainnya. Jadi bumi tidak seperti sekarang, dia rata, tidak ada satu tiang pun, langit juga diganti. Makanya kekuatan tubuh manusia pun juga begitu diganti. Ketika kita sekarang nih, matahari sangat
miliaran, jutaan jauhnya gitu ya. Nah ini kan sangat panas kita rasakan. Bagaimana kalau didekatkan 1 mil? Ya kan? Didekatkan 1 mil. Nah maka pada saat itu bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit yang lain, kekuatan tubuh manusia pun gitu. Nah waktu itu dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada keputusan kapan dimulai hisab, kita boleh ngapain aja, pokoknya diam aja. Makanya Allah pada saat itu mengatakan, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Allah menyombongkan dirinya. Allahul Mutakabbir. Dan beliau, dan Allah maha menyombongkan diri. Dan berhak Allah menyombongkan diri. Aku sang raja. Aku zat yang menguasai. Mana orang-orang yang menyombongkan dirinya? Mana orang-orang yang congkak? Saya kalau nyebut hadis ini saya bangga punya Allah yang raja. Bangga. Ya, Allah yang mempunyai segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan kebanggaan itu ibadah. Diganjar pahala oleh Allah SWT. Jadi saya tidak tahu ada riwayatnya berapa lama. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Majlis al-usul ats-tsalatsa yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.